Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Yunus Rindengan dari Semarang dalam program Bible Study Smart People. Kita sudah melihat di sesi pertama tentang eksistensi predestinasi dalam Alkitab, dan secara umum kita temukan satu kesimpulan bahwa predestinasi itu adalah doktrin, ajaran yang sumbernya dari Alkitab, dari firman Allah. Kalau demikian, apa yang ada di Alkitab harus kita pelajari, harus kita dalami, harus kita pahami dengan benar sehingga maksud Tuhan memberikan firman-Nya untuk keselamatan kita itu akan sungguh-sungguh terjadi bagi setiap kita. Nah, di sesi yang kedua ini kita melihat tentang definisi dari predestinasi. Dari definisi predestinasi yang diberikan oleh para teolog dalam sejarah gereja, kita mulai menemukan kenapa terjadi perbedaan pemahaman tentang doktrin ini. Tentu semua tidak lepas dari latar belakang teologi yang dimiliki oleh para teolog dalam sejarahnya. Sungguh pun demikian, tentu kita perlu memastikan bahwa yang harus kita pegang sepenuhnya adalah apa yang dinyatakan di dalam firman. Bahwa bagaimana kita harus mengartikan, memahami doktrin ini, doktrin predestinasi, harus dilihat sepenuhnya dari Alkitab sebagai firman Tuhan, sumber kebenaran yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Baik, kita mengawali bagian ini dengan melihat kembali apa yang dicantumkan di dalam Kamus Teologi Inggris Indonesia tentang predestinasi. Di sana dituliskan bahwa predestinasi itu berarti pemilihan Allah sejak semula. Saya harap bahwa kita mulai melihat pendefinisian, pengartian dari kata ini dalam batasan-batasan tertentu yang dibuat oleh teolog yang dipaparkan dalam buku-buku teologi dan membandingkannya dengan ketika kita belajar sebelumnya eksistensi predestinasi menurut etimologinya. Jadi menurut etimologinya, predestinasi itu dari kata Latin predestinare, dari kata prae, destinare, jadi mentahbiskan, menetapkan sebelumnya. Coba kita lihat dalam Kamus Teologi Inggris Indonesia ini. Maka arti yang diberikan dengan batasan dari penulis, ya, penulisnya adalah Henry Napel dalam Kamus Teologi, bahwa predestinasi berarti pemilihan Allah sejak semula. Ya, jadi ada semacam batasan dari pemahaman sang penulis untuk kemudian mengartikan, mendefinisikan predestinasi itu dari kata
atau arti awalnya penahbisan penetapan sebelumnya menjadi pemilihan Allah sejak semula. Kemudian kita melihat teolog berikutnya. Jadi izinkan saya tidak menampilkan semua, teolog itu tentunya tidak akan muat dalam sesi ini. Saya memilih beberapa teolog yang sangat dikenal dalam dunia teologia atau dalam sejarah teologia. Saya ingin berikan catatan sedikit juga di sini bahwa materi ini pada prinsipnya bagi pemula yang mau belajar teologia. Jadi kalau para teolog di Indonesia juga akan menyaksikan ini, mohon dipahami bahwa materi ini tidak bisa lebih dalam karena ini diuntukkan pada prinsipnya adalah bagi para pemula teologi untuk mengenali dulu apa itu predestinasi dan bagaimana perkembangan pemikiran predestinasi itu untuk kemudian mendapatkan kepastian bagi masing-masing pribadi bagaimana menyikapinya ketika mendengar tentang predestinasi dan bagaimana memutuskan berdasarkan materi ini dan pemahaman dalam Alkitab tentang posisi setiap orang untuk memegang doktrin predestinasi dalam hidup pribadinya. Baik, saya lanjutkan. Ada seorang teolog yang sangat dikenal yang bernama Agustinus. Agustinus mengartikan predestinasi itu sebagai tujuan hidup atau nasib kekal manusia yang sudah ditentukan Allah atau ditakdirkan oleh Tuhan sebelum manusia itu lahir. Ya, jadi bagi Augustinus, ini seorang teolog yang sangat terkenal pada awal mula gereja. Di dalam buku sejarah gereja kita bisa menemukan kutipan ini, saya ambil dari sana, mendefinisikan bahwa predestinasi itu adalah tujuan hidup atau nasib kekal dari manusia yang sudah ditentukan atau ditakdirkan oleh Tuhan sebelum manusia itu lahir. Kalau kita mewakili manusia itu sebelum kita lahir, sebelum saya lahir. Itu sekali lagi definisi yang diberikan oleh teolog Agustinus tentang predestinasi. Nah, kemudian saya mengambil contoh lain dari teolog Indonesia. Dr. R. Sudarmo memberikan batasan atau definisi tentang istilah predestinasi, yaitu penentuan Allah tentang siapa yang akan percaya karena manusia harus dengan sadar percaya. Ya, saya kira kita sudah mulai melihat perbedaan arti atau definisi yang diberikan oleh teolog. Paling tidak tadi di Kamus Teologi Inggris Indonesia oleh Henry Knapel, kemudian dari buku sejarah gereja, saya mengutip definisi yang diberikan oleh Augustinus, dan sekarang oleh Dr. R. Sudarmo dari buku Kamus Istilah Teologia. Ya.
Jadi terlihat perbedaan definisi yang diberikan tentang predestinasi. Oke, kita lanjut melihat Kevin Conner. Ini seorang teolog yang juga sangat terkenal dan buku-buku dari beliau itu banyak digunakan dalam dunia teologi kita. Ketika mengulas tentang pemilihan dan predestinasi, maka Kevin Conner dalam buku Dasar-Dasar Doktrin Kristen menyebutkan bahwa pemilihan dan predestinasi didasarkan pada pengetahuan sebelumnya dari Allah. Jadi bagian ini mau menjembatani konsep yang diberikan tentang pemilihan dengan predestinasi. Pada saat-saat tertentu, pemilihan itu dimasukkan dalam definisi dari predestinasi. Tapi pada bagian-bagian lain, dalam pandangan yang lain, itu dibedakan, tetapi tetap dinyatakan sebagai bagian yang sangat berkaitan erat, tidak bisa terpisah, tapi tidak menyatu di dalam. Ada lagi dari Gaidati dalam buku Keselamatan Bersyarat atau Tanpa Syarat. Jadi Gaidati mengemukakan 3 istilah utama yang dikaitkan dengan ajaran keselamatan dalam konsep predestinasi. 3 istilah utama itu pemilihan, election, predestinasi, kemudian mengenal lebih dulu, foreknowledge. Lagi-lagi kita melihat bahwa ketika teolog yang satu mengemukakan definisi pemahamannya tentang predestinasi, maka ada beberapa perbedaan yang jelas-jelas kita lihat dinyatakan. Lagi-lagi kita melihat pernyataan dari Kevin Conner tentang predestinasi. Jadi pemilihan dan predestinasi didasarkan pada pengetahuan sebelumnya dari Allah. Ya. Jadi kalau tadi itu predestinasi sekali lagi dipisahkan dari pemilihan, di sini yang ditekankan adalah bahwa predestinasi itu berkaitan erat dengan pengetahuan Allah sebelumnya. Ini seirama dengan apa yang dinyatakan oleh Gaidati yang kita lihat sebelum ini. Jadi ada kesamaan sekali lagi pernyataan dari Gaidati dengan Kevin Conner tentang predestinasi yang berkaitan dengan pemilihan dan pengetahuan Allah sebelumnya, atau kalau tulisan Gaidati itu adalah mengenal lebih dulu, foreknowledge. Nah, dari definisi yang terbatas itu, artinya tidak banyak yang saya tampilkan di sini berhubungan dengan waktu, maka kita bisa melihat ada dua hal mendasar yang dipaparkan tentang masalah predestinasi itu.
Dan hal ini yang juga akan kita lihat pada bagian-bagian selanjutnya tentang predestinasi di dalam sejarahnya. Ya, setelah ini kita melihat perkembangan pemikiran predestinasi dalam sejarahnya, dan itu berkaitan erat dengan dua hal yang sangat mendasar, sangat fundamental tentang pemikiran predestinasi ini. Yang pertama itu bahwa predestinasi itu akan berbicara tentang kedaulatan Allah dan juga tentang hak bebas manusia. Jadi antara kedaulatan Allah atau hak bebas manusia, free will. Saya harap kita menjadikan hal ini juga sebagai dasar untuk kita mengamati dalam sejarah pemikiran predestinasi oleh para teolog, bahwa dua hal ini yang menjadi masalah utama. Bahwa ada pandangan yang berpijak atau mengedepankan tentang kedaulatan Allah, bahwa Allah berdaulat, tentu sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Alkitab juga, dan dipahami secara umum. Memang yang namanya Allah itu pasti berdaulat. Yang namanya Allah pasti punya hak penuh. Yang namanya Allah itu pasti dia yang mampu mengatur semua. Bukan diatur. Mampu mengendalikan semuanya. Bukan dikendalikan. Dan seterusnya. Tapi sebaliknya Alkitab juga memaparkan bahwa kepada manusia Allah memberikan free will, kehendak bebas, hak bebas dari manusia untuk memilih. Di sini kita perlu mengingat bahwa memang free will ini, kehendak bebas manusia adalah pemberian Allah. Artinya bahwa manusia tidak bisa punya hak bebas kalau Allah tidak memberikannya kepada manusia. Seandainya Allah berkata, tidak, manusia jadi seperti robot saja, tidak diberikan hak apapun untuk menentukan pilihan dalam hidup, maka manusia tidak akan punya hak bebas, tidak punya free will, tidak punya kehendak bebas dalam hidupnya. Tapi Alkitab mengatakan bahwa memang ini ada, tapi ini ada diberikan oleh Allah. Mungkin bahasa baiknya adalah dipercayakan oleh Allah kepada manusia, dianugerahkan oleh Allah bagi manusia. Hal yang kedua yang perlu untuk kita jadikan bagian ukuran untuk mengamati proses sejarah pemikiran ini adalah sebenarnya keselamatan itu ada syaratnya, bersyarat atau tanpa syarat. Apakah keselamatan kita itu dengan kedaulatan Allah, mengikuti apapun dari Allah, tanpa syarat apapun yang Allah berikan, atau
Allah menetapkan bahwa keselamatan itu harus ada peran dari manusia, sehingga ada syaratnya. Itu nanti kita lihat dalam sejarahnya yang harus kita telusuri bersama dalam materi ini. Jadi sekarang kita akan melihat sejarah dari predestinasi. Lagi-lagi saya harus menyampaikan bahwa tentu tidak sampai detail saya memaparkan ini, karena satu waktu, yang kedua tentu ini bagi mereka yang baru mulai mendalami firman itu yang disampaikan. Jadi ada banyak bagian dalam sejarah ini yang harus dilewati. Namun ini tetap harus disampaikan. Ada satu ungkapan dari Millard J. Erickson dalam bukunya yang berjudul Teologi Kristen tentang sejarah. Ya, mengapa kita harus belajar sejarah? Mengapa kita sekarang membahas, menggali, mendalami tentang predestinasi, tapi harus melihat sejarahnya juga. Karena menurut Millard J. Erickson, sejarah itu perlu. Jadi dalam buku Teologi Kristen, Millard J. Erickson itu memandang perlunya sejarah dalam teologi. Atau sejarah itu tidak boleh terpisahkan dari pemahaman teologi, dari pelajaran teologi untuk hal apapun. Termasuk ini, tentang predestinasi. Bagi rekan-rekan yang sudah belajar teologi, ya tentu sudah belajar banyak istilah lain yang juga sekarang diterima dalam gereja, tapi harus dipahami sejarahnya. Karena dalam sejarah itu juga bisa dilihat arti dari kata itu pada awalnya secara etimologi dengan arti yang ada sekarang. Ya. Jadi contohnya ada kata eklesia. Itu dari bahasa Yunani awalnya. Yang kalau ditelusuri arti awalnya, itu sesuai dengan penggunaan dari orang-orang Yunani yang pada awalnya mereka bukan orang-orang yang mengenal kebenaran seperti kita atau seperti orang-orang Yahudi misalnya. Jadi istilah itu adalah untuk istilah di masyarakat Yunani. Tapi kemudian ditemukan di dalam Alkitab digunakan juga, dan sekarang kata itu, eklesia, dikaitkan erat dengan gereja. Atau ada yang mendefinisikannya sebagai kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil oleh Allah dari gelap datang kepada terang. Misalnya begitu. Padahal dulu kata itu tidak sama sekali menunjuk pada keberadaan gereja sebagai kumpulan umat-umat Allah. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu peran sejarah. Maka kembali lagi, ketika kita mau mendalami ajaran atau doktrin predestinasi, kita perlu
melihatnya juga di dalam sejarah. Kenapa kemudian ada banyak orang ketika mendengar istilah predestinasi itu merasa bahwa ini nggak perlu. Wah, yang didengar selama ini bahwa predestinasi itu sesat. Ya karena tidak melihat bagian itu dalam sejarah perkembangannya. Kalau kita melihat dalam sejarah perkembangannya, maka yang didengar itu barangkali adalah pernyataan sepihak, artinya dari pihak tertentu. Apakah itu hanya pihak tertentu yang menggunakan? Sekali lagi sebenarnya tidak. Di bagian pendahuluan kita sudah lihat bahwa sesungguhnya mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, di setiap gereja ada semacam yang namanya ajaran tentang predestinasi. Walaupun barangkali memang tidak suka menggunakan istilah itu, tetapi pemahaman tentang keselamatan yang diajarkan di sana, mau atau tidak mau, itu berkaitan erat dengan ajaran tentang predestinasi. Baiklah, kita lanjutkan ini. Jadi dalam buku teologi Kristen, James Millard J. Erickson, dia menyatakan begini. Dalam banyak kasus, sejarah menjadi bidang pengetahuan yang diabaikan. Ya, karena memang orang kalau belajar sejarah rasanya membosankan sebagian orang. Ada sebagian orang yang justru senang dengan belajar sejarah, bisa menyampaikan perkembangan itu dengan detail, tahun sekian, apa yang terjadi. Dan karena yang namanya sejarah itu adalah peristiwa yang betul-betul terjadi, itu menjadi contoh yang kuat, bukti yang kuat untuk hal apapun yang disampaikan. Tapi kembali lagi gini, menurut Erickson, dalam banyak kasus, sejarah menjadi bidang pengetahuan yang diabaikan karena dianggap tidak penting dan tidak berguna. Orang berpikir bahwa tidak apa-apa tidak mengetahui sejarahnya, yang penting tahu artinya sekarang, maknanya sekarang, dan manfaatnya sekarang. Namun, oleh Erickson mengatakan, sebagai akibatnya orang yang mengabaikan sejarah, akibatnya banyak orang, bahkan seantero bangsa sekalipun, sudah kehilangan jati dirinya. Atau dalam pengertian sederhana, bahwa mengabaikan sejarah itu membuat orang bisa kehilangan esensi dari sebuah kasus, sebuah masalah, sebuah pemahaman yang coba didalaminya. Jika ada satu kegiatan penelitian ilmiah, maka setiap kegiatan penelitian ilmiah itu pasti akan memperhatikan unsur sejarahnya. Apa yang terjadi di satu tempat akan ditarik dari awalnya bagaimana. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Apakah memang dari awal sudah demikian? Misalnya dalam satu gereja, apakah dari awal pelayanan pemuda
katakanlah terabaikan, sehingga sampai sekarang pemuda gereja itu tidak diberdayakan misalnya. Atau sebaliknya, ketika di dalam gereja kegiatan pemuda itu menjadi kegiatan yang begitu aktif, menghidupkan satu pelayanan. Apakah memang dari awalnya seperti itu atau ada pada satu titik di mana terjadi satu kebangunan? Nah, itu peran sejarah. Maka kembali lagi untuk membahas atau mendalami masalah predestinasi, kita juga perlu memperhatikan sejarah perkembangan pemikiran predestinasi itu sungguh pun tidak seluruhnya. Izinkan saya untuk mengklasifikasikan sejarah pembahasan predestinasi itu dalam 3 kurun waktu. Ya, barangkali ada yang lain membaginya sampai 5, 6, dan seterusnya. Tapi saya mencoba membagi dalam materi ini dalam 3 kurun waktu yang saya namakan begini. 1, masa pra-Calvin. Calvin yang saya maksudkan yang nanti kita lihat adalah Yohanes Calvin. Kenapa begitu? Nanti kita lihat juga. Yang kedua, di era Calvin atau pada masanya Yohanes Calvin dengan begitu lantangnya menyuarakan dan menyebarkan doktrin ini. Dan di masa pasca Calvin atau setelah masanya Yohanes Calvin. Jadi 3 kurun waktu ini yang akan digunakan untuk mengulas sejarah bahasan tentang predestinasi dalam materi ini. Saya ulangi lagi, jika ada yang lain yang menguraikan lebih dari 3 kelompok waktu ini, tentu tidak bisa disalahkan. Ya. Saya membatasinya demikian untuk materi ini. Baiklah, kita mulai dengan masa pra-Calvin. Masa sebelum Calvin. Jadi sebelum Calvin atau Yohanes Calvin mencetuskan doktrin predestinasi yang kemudian menjadikannya sebagai topik utama. Ya, jadi sekarang kita sudah mulai melihat kenapa Yohanes Calvin menjadi patokan dari pembagian masa ini. Karena doktrin predestinasi pada masanya Yohanes Calvin itu menjadi topik utama yang dibicarakan, bahkan diperdebatkan di bidang teologi. Dan ini kemudian berpengaruh dalam masa-masa selanjutnya sampai sekarang. Sungguh pun demikian, bahwa doktrin predestinasi itu tidak serta-merta lahir, mulai dipikirkan, dibicarakan pada masa Yohanes Calvin. Menurut sejarah, telah ada benih pemikiran tentang predestinasi ini jauh sebelum masanya Calvin. Jadi benihnya sudah ada. Pemikiran-pemikiran awalnya sudah ada. Hanya sebelumnya
tidak menjadi satu topik yang begitu menarik dibahas dalam dunia teologi. Apakah belum dibahas? Sudah dibahas, bahkan kita akan lihat sudah diperdebatkan, tapi tidak menjadi topik yang dominan, yang begitu ramai dibahas, bahkan diperdebatkan, walaupun sudah ada. Nah, bagian ini di masa pra-Calvin akan dimulai dengan menampilkan seorang filosof Yunani yang sangat terkenal, sangat pesohor, yang namanya Aristoteles. Kita yang belajar sejarah tentu tahu bahwa di zaman Alkitab Perjanjian Baru ada satu budaya yang sangat kuat pada masa itu, yaitu budaya Yunani. Budaya Yunani menjadi sangat kuat itu tidak lepas dari peran perkembangan filsafat Yunani. Sampai ada satu tokoh dalam Perjanjian Baru yang menulis begitu banyak surat, kita tahu namanya Paulus, Rasul Paulus. Dia disebut-sebut sebagai seorang filosof. Karena masa itu adalah masa di mana filsafat menjadi bagian yang sangat mempengaruhi berbagai bidang. Jadi pemikiran dari para filsuf Yunani itu mempengaruhi banyak hal. Dan ada 3 pemikir besar, filosof besar dari filosof Yunani atau dalam sejarah filsafat Yunani yang sangat dikenal, yaitu Plato, Sokrates, dan Aristoteles. Dalam bagian ini saya mengambil satu filosof Yunani yang pemikirannya ternyata sudah mengandung pemikiran yang berkaitan dengan predestinasi di kemudian hari. Tidak berarti bahwa kita akan mendasari pemahaman tentang predestinasi pada pemikir ini, pada filosof ini, Aristoteles, tidak. Tapi sekali lagi pemikiran para filosof pada zaman itu sangat mempengaruhi semua bidang. Sampai-sampai di dalam sejarah gereja, kalau kita belajar, atau kalau belajar secara filsafat Kristen, maka akan dinyatakan bahwa para filosof Kristen itu semua dipengaruhi oleh para filosof Yunani. Karena dunianya sama, dunia filsafat. Dan pada awalnya dunia filsafat itu disebut sebagai induk dari semua cabang ilmu pengetahuan. Sebelum kemudian dalam perkembangannya, para teolog kemudian menyatakan bahwa bukan filsafat, tapi teologi menjadi ibu, pusat dari semua bidang keilmuan di dunia. Tapi awalnya filsafat itu dinyatakan sebagai ibu, sebagai induk dari semua cabang ilmu pengetahuan di dunia ini. Karena itu kita perlu melihat ini di zaman pra-Calvin.
Ada seorang filosof Aristoteles, dia hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, sebelum zaman Perjanjian Baru. Aristoteles itu dia seorang yang berasal dari Trakeira, daerah Trake, Yunani Utara. Belajar dalam Akademia Plato, seorang filosof yang juga sangat terkenal sebelumnya sampai Plato meninggal. Dia adalah seorang yang sangat menyanjung Plato seniornya, dan dalam proses pemikirannya, jadi sebelumnya dia berpijak pada apa yang disampaikan oleh seniornya Plato, tapi kemudian mengalami perubahan dan oleh Profesor K. Bertens dalam sejarah singkat filsafat itu mengemukakan bahwa Aristoteles kemudian menempuh jalannya sendiri. Nah, di dalam pernyataan-pernyataan dari Aristoteles sebagai seorang filosof yang tidak mengenal Tuhan Allah orang Ibrani, katakanlah waktu itu, karena masanya belum ada namanya Kristen, masih pra Perjanjian Baru. Tapi dia sudah berbicara tentang bukti adanya Tuhan. Ya, ini penting karena kita melihat pengaruh dari tokoh ini berkaitan dengan doktrin predestinasi. Dan doktrin predestinasi itu adalah doktrin yang pada prinsipnya mengakui keberadaan Tuhan. Jadi kita perlu mulai dari sini. Walaupun Aristoteles itu seorang filosof Yunani yang lebih menggunakan akalnya, itu bagian dari pemikiran filsafat, mengedepankan logika, akal, pikiran. Namun, ia mempercayai adanya Tuhan. Jadi Aristoteles, walaupun dia seorang filosof, seorang yang terkemuka dalam dunia filsafat Yunani, tapi dia percaya adanya Tuhan. Yang lain lebih mengedepankan akal, pikiran, logika itu adalah Tuhan, tapi Aristoteles percaya adanya Tuhan. Itu dituliskan oleh Profesor Ahmad Tafsir dalam buku Filsafat Umum. Dituliskan begini, dalam dunia filsafat Aristoteles terkenal sebagai bapak logika. Aristoteles itu percaya adanya Tuhan. Dan bukti adanya Tuhan menurut Aristoteles ialah Tuhan sebagai penyebab gerak atau first cause of motion. Selanjutnya, menurut Aristoteles, saya hendak membahas tentang pendapat awalnya tadi, tentang keberadaan Tuhan, terlalu panjang. Tapi kita lihat berhubungan atau berkaitan dengan predestinasi itu. Jadi menurut Aristoteles, Allah menetapkan semua yang akan terjadi. Apapun yang akan terjadi telah ditetapkan oleh Allah. Dan kemudian, ini menurut Aristoteles ya, dan kemudian membiarkan semua terjadi menurut rencana yang telah ditetapkannya. Jadi dalam pemikiran Aristoteles itu Tuhan itu ada. Dia kan semua. Dan Tuhan itu sudah menetapkan semua yang akan terjadi dalam dunia. Dari awal dunia sampai dunia ini nanti selesai. Semua sudah ditetapkan oleh Allah. Ibaratnya Allah itu menurut Aristoteles seperti seorang yang
menulis sebuah kisah yang kemudian akan difilmkan. Dia nulis, kemudian dia sutradarai. Semua harus berjalan sesuai dengan apa yang ditulis. Kira-kira seperti itu. Sudah ditetapkan, dan semua ketika dibiarkan terjadi, tapi ini akan terjadi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan itu. Kalau dalam sejarah gereja kita bisa melihat ada paham yang mirip seperti ini. Saya katakan mirip karena tidak 100% sama. Paham dari kaum deisme, bahwa Allah sudah menetapkan segala sesuatu dalam rencananya. Allah menciptakan segala sesuatu dalam rencananya, menetapkan, tapi kemudian Allah membiarkan segala sesuatu terjadi. Apapun yang akan terjadi dalam proses itu. Berbeda sedikit dengan ini. Itu Allah biarkan terjadi, tapi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Kalau begitu, apa pengaruhnya dari pemikiran Aristoteles ini terhadap predestinasi? Ketika kita akan melihat perkembangan selanjutnya, maka kita melihat hubungannya seperti ini. Di kemudian hari, terlihat dengan jelas bahwa Yohanes Calvin, dan kemudian kaum reformit menerima pengaruh yang demikian besarnya dari filsafat Aristoteles tersebut. Dalam hal apa? Bahwa semua terjadi karena telah ditetapkan atau ditakdirkan oleh Allah. Itu yang kita lihat sebelumnya, berbicara tentang kedaulatan Allah yang penuh. Semua sudah direncanakan, ditetapkan, diatur oleh Allah, dan semua akan terjadi menurut apa yang ditetapkan oleh Allah itu, dan manusia tidak bisa menggugat semua itu. Itu Aristoteles. Kemudian kita lihat tokoh yang lain. Sekarang seorang teolog yang tadi juga kita sudah paparkan, keberadaan dari Augustinus ketika kita lihat definisi yang telah diberikan. Augustinus disebut-sebut sebagai teolog Kristen yang pertama yang menggunakan istilah predestinasi dalam menerangkannya dalam dunia teologi. Ingat tadi ada Aristoteles, tapi Aristoteles belum berbicara tentang istilah ini. Tetapi ulasan dari Aristoteles sudah mengarah kepada konsep predestinasi. Ulasannya, tapi dia tidak menggunakannya karena Aristoteles tidak punya namanya kitab suci. Kalau di zamannya berarti kitab Taurat dan kitab para nabi. Tanakh kalau orang Yahudi menggunakannya. Tapi Augustinus adalah seorang teolog Kristen. Dan zaman Augustinus itu Alkitab sudah ada. Mulai memeriksa, mulai mengkaji, dan menemukan istilah ini dan menggunakannya, menerangkannya dalam dunia teologi. Jika kita suka belajar atau membaca tentang sejarah gereja, maka kita temukan memang tokoh ini, Bapak Augustinus. Dia seorang teolog yang melahirkan banyak istilah dalam dunia teologi, atau
mengangkat sebuah istilah untuk dibicarakan dalam dunia teologi. Contoh tentang Trinitas itu juga adalah konsep yang diangkat oleh Augustinus di dunia teologi. Nah, Augustinus oleh Tony Land dalam buku Runtut Pijar menyatakan tentang pendapat Augustinus itu seperti ini. Allah menyampaikan rahmat-Nya kepada manusia bukan karena mereka sudah mengenalnya, melainkan agar mereka dapat mengenalnya. Yang memberikan kebenarannya kepada manusia dan membenarkan orang fasik. Bukan karena mereka memang benar, melainkan agar mereka boleh menjadi benar. Kalau satu perintah ditaati karena orang takut dihukum dan bukan karena mencintai kebenaran, maka mereka mentaatinya sebagai budak, bukan atas kemauan sendiri. Dan oleh sebab itu perintah itu sebenarnya tidak ditaati. Karena buah itu baik hanya kalau tumbuh dari akar kasih. Orang yang sambil menempuh jalan menuju kebenaran itu menjadi sadar betapa jauh perjalanan yang masih harus ditempuh menuju hidup tak bercelah. Dialah itu yang sungguh maju dalam kebenaran. Jadi begini, predestinasi yang dinyatakan oleh Augustinus itu adalah menggabungkan anugerah yang Allah berikan kepada manusia dengan pengetahuan Allah sebelumnya yang kemudian dalam tulisan Tony Land ya menjadikan keselamatan itu tidak dapat hilang. Artinya begini, dalam pandangan Augustinus bahwa keselamatan itu sepenuhnya adalah milik dari Allah, diberikan kepada manusia seperti manusia itu seorang budak yang hanya bisa menerima. Ingat, keberadaan budak pada zaman sekarang dengan zaman itu tentu sangat berbeda. Budak pada zaman itu disebut sebagai orang yang semua hak asasinya telah diserahkan, dipegang oleh sang tuan. Dia tidak punya hak lagi sama sekali. Bahkan kalau kita membaca Alkitab, seorang budak itu ketika nyawanya pun hilang dalam proses dengan tuannya, maka tidak ada tuntutan apa-apa. Ya. Karena memang seorang yang namanya budak sepenuhnya hidupnya seakan-akan sudah menjadi milik dari Tuhan. Jadi ketika Augustinus berbicara manusia itu seperti budak yang menerima anugerah dari Allah, kemudian menjalankannya, walaupun dia menjalankan apa yang dianugerahkan itu, tapi dia menjalankannya seperti seorang yang memang wajib taat kepada sang pemiliknya, yaitu Tuhan. Sehingga bisa dikatakan menurut Augustinus, dia sebenarnya tidak taat, tidak mentaatinya. Dia hanya melakukannya karena memang harus melakukannya. Dengan kata lain, di sini ada satu arti yang diberikan, manusia itu tidak punya hak bebas. Manusia itu tidak punya peran apapun dalam keselamatan. Keselamatan sepenuhnya adalah pemberian Allah, anugerah yang Allah berikan. Manusia seperti budak menerimanya, kalaupun ada yang harus dilakukannya,
tapi bukan karena kehendaknya. Dia melakukannya karena dia harus melakukannya sebagai seorang budak. Ya, jadi itu pemikiran di masa pra-Calvin. Masa ini belum selesai kita bahas. Ya, masih ada beberapa tokoh terkemuka dan kita akan lihat perbedaan. Saya mengambilnya satu-satu tokoh untuk melihat perbedaan pandangan dan kemudian nanti dalam sejarahnya ada semacam perdebatan teologi yang terjadi antara tokoh yang berbeda itu dengan pengikut-pengikutnya. Jadi setelah Agustinus memaparkan ajaran predestinasi menurut pemahamannya, maka ada pengikutnya, ada murid-muridnya yang sepaham, yang mengikutinya. Seperti juga tadi para filsuf biasanya ikut oleh kepada seniornya, tapi kemudian dia bisa memiliki pemikiran sendiri dan memiliki jalannya sendiri. Tapi awalnya pendukungnya pasti ada, pengikutnya pasti ada. Begitu juga dengan Agustinus. Selanjutnya dalam sesi-sesi berikut kita akan lihat tokoh yang lain yang awalnya sama, sejalan, tapi kemudian mengambil jalannya sendiri, bahkan akan berhadap-hadapan, bersoal, jawab, mengadu argumentasi tentang pandangannya yang berbeda dari suatu yang telah didalami bersama. Baik, sehubungan dengan waktu untuk sesi ini akan kita akhiri. Saya berharap bahwa bagian-bagian yang kita lihat ini akan membuat kita paling tidak mengenal, oh inilah pemikiran predestinasi. Mulai dari Alkitab, kemudian masuk pada sejarah pemikirannya. Dari awal, walaupun tidak semuanya, dan akan sampai nantinya pada masa kita, dan di mana kita berada, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya, juga akan kembali ke kita masing-masing. Intinya adalah kita perlu mengenali doktrin ini karena doktrin ini doktrin Alkitabiah, artinya ada dalam Alkitab, tidak bisa diabaikan. Tuhan memberkati kita mengakhirinya dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan. Kesempatan kami bisa belajar dari apa yang Engkau nyatakan dalam firman-Mu tentang keselamatan yang Tuhan karyakan dan bagaimana kami harus menerimanya dalam hidup kami. Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus, untuk kami dapat mengenali dengan baik apa yang Engkau firmankan, yang harus kami pelajari, yang harus kami mengerti, yang harus kami hidupi dalam hidup kami. Nama-Mu sudah menyampaikan dalam berbagai keterbatasan yang ada, tapi Roh-Mu akan bekerja menyempurnakan bagi semua yang mendengarkan pelajaran ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mengakhiri sesi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.